Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yus Maulana dari MLY 6A. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Bagus Kurniawan dari kampus PTD STD. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Mia Satria, boleh dipanggil Mimi, secara bebas apa aja. Dari Piwar angkatan 2018 kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dhani Mirfako dari Universitas Swadaya Gunung Jati, DKV semester 8. Tahu nggak Bang, apa itu otonomi daerah? Hak dan wewenang dan kewajiban tiap daerah untuk mengatur urusan perekonomiannya sendiri. Itu deh. Ya. Otonomi daerah kalau menurut saya kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan urusannya, akan tetapi bukan seluruh bidang lah ibaratnya diurus oleh daerah. Ada beberapa urusan yang memang diurus oleh pemerintah pusat. Kalau sepengetahuan aku, otonomi daerah itu kayak hak, kewajiban, kebijakan dari pemerintahan daerah untuk ngatur rumah tangganya, maksudnya tuh ngatur daerahnya gitu. Itu sih. Yang saya tahu sih otonomi daerah tuh kewenangan yang dikasih sama pemerintah pusat kepada pemerintah daerah buat ngatur sendiri masyarakatnya gitu, atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Menurut Abang itu, kira-kira peraturan daerah itu penting nggak sih Bang dibuat? Menurut saya penting karena setiap daerah kan tidak bisa disamakan satu sama lain, memiliki urusan masing-masing, memiliki karakter yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat lebih tahu kebutuhan akan daerah tersebut. Ya, penting untuk mengatur kehidupan sosial, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kalau nggak ada peraturan, makin hancur ntar negara ini. Ada aturan aja kayak gini semrawut, apalagi kalau nggak ada, ya kan? Menurutku penting sih ya, kalau menurutku ya, karena kita nggak bisa, meskipun memang kita satu diibaratkan satu Indonesia gitu, tapi kan setiap daerahnya punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kan mungkin salah satu tujuannya adanya otonomi daerah itu yaitu memenuhi karena adanya perbedaan karakteristik dan lain sebagainya. Makanya cukup penting juga sih. Menurut saya sih penting ya, karena peraturan itu sebagai pembatas masyarakat dalam bertindak. Kalau misalnya masyarakat tidak dikasih batasan, biasanya mereka buat seenaknya sendiri loh, di luar batasan gitu. Yang menyebabkan pemerintah tuh jadi kerepotan gitu. Ini kalau peraturan itu penting, kenapa masih banyak oknum yang melanggar peraturan? Menurut pendapat kamu bagaimana? Ya karena dia yang melanggar itu ya belum tahu apa itu arti peraturan, kenapa peraturan itu dibuat. Terus ya namanya manusia dengan sombongnya, angkunya kan, ini kan peraturan, buat apa dibuat, kayak sewena-wena kan. Adanya peraturan karena banyak yang ngelanggar sebelumnya, istilahnya kan orang ngelanggar itu menyalahi sesuatu yang dirasa itu nggak benar, dirasa benar ya, gitu lah pokoknya, istilah menyalahi sesuatu gitu, makanya itu bisa disebut dilanggar. Peraturan dibuat untuk orang yang melanggar. Menurutku begitu ya. Mungkin dari individu masing-masing ya kalau itu ya. Bisa kalau misalkan dari pemerintah sendiri mungkin bisa untuk mempertegas lagi hukumannya, mempertegas sanksinya, memperberat sanksinya sehingga para oknum tersebut dalam melakukan pelanggaran. Ya karena kesadaran dari masyarakat Indonesia sendiri jujur aja kurang buat masalah peraturan gitu. Selain dari kesadaran yang kurang, banyak aspek juga yang membuat masyarakat tuh nggak menaati peraturan daerah, kayak misalkan aspek ekonomi sih yang paling utama. Apalagi di era pandemi ini kan, yang peraturan tentang PSBB pada nggak nurutin gara-gara ekonomi.
kira-kira nih menurut kakak peraturan yang sekarang udah diterapin di beberapa daerah tuh efektif nggak sih kak? Untuk peraturan tiap daerah sebenarnya udah efektif, tapi dalam pelaksananya itu ya belum terlalu kan dibuat. Mungkin kan dalam tertulisnya udah jelas nih aturan ini kan, tapi dalam pelaksanaan kan seringkali tetap aja ada yang sedikit menyeleweng lah. Sejauh ini kalau saya kan bukan pengamat dalam hal politik ya. Kalau menurut saya, kalau di daerah saya sendiri ya udah efektif kalau menurut saya ya, dari penglihatan saya. Menurut untuk yang kalau misalnya kasusnya ini ya, kasusnya Iya. kita berbicara soal PPKM, misalnya soal tadi lah masker, terus soal kebijakan PPKM ini. Menurutku efektif atau enggak, kalau dilihat sekarang aku belum bisa melihat ini efektif atau enggak, karena baru diterapkan beberapa hari kan. Menurutku belum bisa kelihatan nih efeknya sampai mana penurunan COVID-nya. Gitu. Tetapi kalau misalnya kita tinjau ke belakang ya, kan kegiatan PPKM kayak PSBB pun ke belakang-belakangnya kan udah pernah dilakuin juga kan. Itu menurutku cukup efektif sih, cukup efektif untuk mengurangi COVID, penurunan kasus COVID itu cukup efektif. Cuman memang dengan adanya PSBB juga mungkin ada hal-hal tertentu yang memang menurutku itu jadi dampak negatif juga, kayak ke ekonomi lah gitu. Dibilang efektif, cuman beberapa hal nggak bisa dikatakan efektif juga gitu, menurutku. Kalau buat di daerah saya sendiri udah efektif ya. Kayak contohnya peraturan daerah yang masalah pengelokasian pedagang kaki lima. Kalau di daerah saya mah udah pedagang kaki lima tuh udah kayak tertib gitu, nggak jualan di trotoar lagi yang bikin masyarakat lewat aja susah kan kayak dulu. Sekarang mah udah dikasih lokasi sendiri buat mereka dagang. Terkait dengan anggaran nih bang, kira-kira nih anggaran itu tuh udah dialokasikan sesuai nggak sih? Apa udah dialokasikan dengan baik nggak sih itu anggaran buat sarana dan prasarana yang ada di daerah itu sendiri? Sebagian sudah dijalankan dengan baik ya, sebagian ada yang belum. Anggaran ya, kalau setahu saya anggaran kan dari pemerintah daerah mengajukan ke pusat ya. Dibilang efektif ya kalau misalkan dilihat dari pembangunan daerah di daerah saya, ya alhamdulillah selama ini cukup berkembang gitu. Jadi kalau dibilang efektif ya efektif aja. Dari yang saya lihat sih belum dialokasi dengan baik ya dana-dana yang pemerintah. Contohnya aja kayak jalan-jalan daerah terpencil tuh masih banyak banget yang jelek, yang belum diaspal gitu-gitu. Sama trotoar juga masih banyak yang rusak kan, bekas-bekas kendaraan bermotor lewat situ jadi rusak, belum dibenerin masih banyak banget di jangankan di luar sana, Jabodetabek sendiri aja itu masih banyak kayak gitu. Aku kan orang Bogor ya, di Bogor gitu. Untuk sarana prasarana umum gitu, secara umum ya kayak jalan, terus kayak lapangan dan lain sebagainya. Menurutku itu udah cukup baik sih, udah dapat mungkin terrealisasikan. Apa harapan kamu untuk Indonesia sebagai kaum milenial? Harapannya Bang. ya ini kan pandemi ya kan, ya semoga COVID cepat berakhir, terus ya semoga tidak ada oknum yang memanfaatkan ke-COVID-an ini untuk bisnis. Ya tau lah, kayak vaksin dimahalin, diskonan lah gitu. Pokoknya semoga makin maju Indonesia, semakin sukses. Tidak ada oknum-oknum nakal gitulah ya. Mungkin lebih giat dalam belajar biar bisa menjadi generasi emas penerus bangsa, anjay. Harapannya sebenarnya kalau untuk Indonesia, harapannya semoga Indonesia baik-baik saja, kembali sehat, kembali pulih gitu dari sisi kesehatan, perekonomian. Kalau harapan saya buat negara ini tuh ya nggak muluk-muluk sih. Semoga negara ini punya generasi penerus yang punya pemikiran kritis, yang mampu nyokong pembangunan negara menuju negara maju kan. Sama tingkat korupsi semoga makin menurun.
Dari beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada narasumber, dapat disimpulkan bahwa mayoritas narasumber kami mengetahui apa itu otonomi daerah. Narasumber kami berasal dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, di antaranya Bogor, Tegal, Bekasi, dan Cirebon. Dari informasi yang kami dapatkan, pelaksanaan otonomi dari setiap daerah tersebut sudah baik. Hanya saja, mungkin ada beberapa anggaran daerah yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Artinya, pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di tingkat SMP hingga perkuliahan terlaksana dengan baik, sehingga bisa memahami dan menyampaikan pendapat terhadap penerapan otonomi daerah. Sekian video wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.